Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bersama kembali jumpa dengan dakwah Syawal, yang dimana saya akan menyampaikan tausiah 15 menit dalam puasa 6. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat beliau hingga yaumil kiamah nantinya. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Wahai masyarakat muslimin muslimat Indonesia, pada hari ini saya akan berdakwah tentang masih dalam bulan Syawal, tentang puasa 6. Jadi alhamdulillah kita dalam bulan Syawal ini kurang lebih setengah bulan Syawal, kita sudah alhamdulillah melaksanakan hari raya Idul Fitri yang beberapa waktu yang lalu dilaksanakan oleh seluruh dunia dengan gembira, dengan bahagia, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada bulan Syawal ini sebagian besar manusia itu muslimin dan muslimat biasanya itu sudah kembali suci. Kemudian kita dihadapkan dengan perintah Allah yang disampaikan oleh ulama supaya berpuasa 6. Jadi puasa 6 ini hukumnya adalah sunat. Jadi bisa setelah 3 hari raya Idul Fitri, atau ketika setengah bulan, atau ketika akhir pada bulan Syawal. Jadi puasa 6 hanya ada pada bulan Syawal. Muslimin muslimat masyarakat Indonesia, bulan Syawal ini menurut penjelasan para ulama itu adalah apabila kita melakukannya selama 6 hari berturut-turut, atau bisa juga berseling, misalnya sekitar sehari puasa, sehari tidak, nanti puasa lagi, tapi juga masih di bulan Syawal. Bisa juga misalnya 2 hari puasa, kemudian istirahat, nanti puasa lagi.
Bisa juga puasa bulan Syawal ini dilaksanakan dengan cara mengqadha. Jadi mengqadha dengan puasa yang kita tidak dapat melaksanakan pada bulan Ramadan tadinya. Misalnya karena sakit atau karena sesuatu dalam perjalanan, kita ada pada bulan Ramadan itu tidak puasa misalnya 1 minggu. Nah, bulan Syawal ini bisa diniatkan selajur, jadi sekaligus mengqadha, membayar hutang pada ketika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi niatnya mungkin seperti ini: sahajaku puasa 6 di bulan Syawal sekaligus mengqadha hutang misalnya 6 hari di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagian ulama menjelaskan seperti itu, bisa selajur sekaligus mengqadha hutang bulan Ramadan, bisa juga ini hanya rutin, hanya membayar, hanya melaksanakan bayar hutang dahulu misalnya, atau lalu melaksanakan puasa 6. Bisa juga melaksanakan puasa 6 dahulu untuk membayar hutangnya itu di kemudian hari, misalnya nanti menjelang puasa tahun depan. Jadi mendekati 3 bulan atau sebulan sebelum bulan Ramadan itu membayar hutang. Jadi yang sangat memudahkan adalah tadi yang menurut ulama yang langsung bayar hutang, jadi mengqadha. Karena Islam itu menurut sebagian ulama kan tidak memberatkan, jadi mudah aja. Jadi Allah tidak memberatkan kepada suatu umat untuk melaksanakan bayar hutang, untuk melaksanakan puasa 6. Jadi puasa 6 ini yang kita laksanakan di bulan Syawal ini ternyata manfaatnya sangat baik sekali. Ini menurut sebagian ulama adalah apabila kita melaksanakan puasa 6, ternyata kebaikannya itu diganjar Allah pahalanya sama dengan 1 tahun kita melaksanakan amal ibadah. Jadi 1 tahun balasannya sampai dengan menjelang bulan Syawal yang tahun akan datang. Nah, ini kebaikan bulan Syawal tadi, kebaikan pahala atau faidah yang kita melaksanakan puasa 6 dengan ikhlas di bulan Syawal, itu pahalanya ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para ulama, ternyata pahalanya 1 tahun ke depan. Jadi 1 tahun ke depan pahalanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mari kita sama-sama mudah-mudahan dapat melaksanakan puasa 6 tadi dengan cara mengqadha, membayar hutang di bulan Ramadan tadi, atau tidak berhutang sama sekali misalnya, nah itu lebih baik lagi. Atau kita tetap puasa 6 tapi juga berniat membayar hutang di bulan Ramadan itu setelahnya. Jadi wahai muslimin dan muslimat masyarakat Indonesia yang berbahagia dan mudah-mudahan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kegiatan di bulan Syawal ini adalah kita melaksanakan puasa sunat. Puasa sunat ini adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari puasa-puasa yang lainnya dalam nilai hukumnya itu sunat, misalnya puasa Senin Kamis, puasanya yang sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga puasa Nabi Daud. Nah, jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ternyata puasa yang sangat diutamakan adalah puasa 6 tadi, karena ganjaran pahalanya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 1 tahun ke depan. Kemudian
Juga ada puasa 1 Muharram. Nah ini tuh juga puasa yang diutamakan juga. Jadi puasa menyambut eh, tahun baru Islam. Jadi 1 hari di awal tahun baru Islam itu ada puasa yang sangat diutamakan, yaitu puasa awal Muharram. Jadi puasa awal Muharram, jenis-jenis puasa sunat dalam agama Islam, puasa 6 yang faedahnya sangat baik sekali. Kemudian puasa Senin Kamis untuk mungkin menjaga kesehatan, dan itu dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga orang yang suka sekali berpuasa, misalnya, nah menyukai puasanya Nabi Daud. Ini puasa sehari puasa, sehari tidak. Wahai muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia, ternyata di bulan Syawal ini kita juga masih melaksanakan silaturahmi. Jadi yang belum sempat silaturahmi setelah hari raya tadi, ini juga masih kita melakukan silaturahmi, misalnya ketemu tidak secara langsung atau mengadakan acara halal bihalal. Nah biasanya di bulan Syawal ini jadi ramai orang melaksanakan pertemuan, itu acara halal bihalal. Biasanya dihadirkan ulama yang berceramah, kemudian memberikan manfaatnya halal bihalal. Itu artinya yuk kita halalkan yang salah-salah di masa lalu. Jadi sebelum puasa, pada saat Ramadan, itu menghalalkan, halal bihalal. Mari halalkan apa yang tersalah. Jadi maksudnya pada saat pertemuan halal bihalal itu biasanya kita saling memaafkan, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu di dalam pergaulan sesama manusia muslimin dan muslimat. Jadi pada saat bulan Syawal ini biasanya ramai acara halal bihalal itu diadakan baik dalam instansi di pemerintahan maupun di masyarakat pada umumnya, semacam reunian. Jadi reunian setahun sekali, tapi reuniannya bertujuan tadi, 1, mendengar ceramah ilmu agama yang manfaat. 2, biasanya kita habis dosa bersama pergaulan sama kawan. Kemudian pada acara halal bihalal, karena ini merupakan ajang silaturahmi yang biasanya menyedot masyarakat atau kumpulan manusia yang cukup banyak, biasanya kan mudah dapat rezeki. Paling tidak rezekinya tadi makan dan minum yang biasanya lebih diistimewakan. Kemudian juga karena kita dalam halal bihalal itu bertemu dengan ikhlas, itu menghabiskan dosa-dosa yang telah lalu. Biasanya kita juga punya tujuan, mudah-mudahan di tahun depan bertemu kembali, sehingga panjang umurlah kita dalam setahun yang akan datang. Jadi murah rezeki, mudahan panjang umur, mudahan kemudian juga sehat sampai di tahun depan. Nah jadi diberi kesehatan yang cukup baik, dimurahkan rezeki, kemudian juga tadi panjang umur. Nah ini adalah manfaat daripada halal bihalal. Asal jangan berkelanjutan, tadi kan ada cerita halal bihalal, setelah pertemuan di situ bertemu lagi di tempat lain. Akhirnya masyarakat Indonesia halal bihalal ada ke segi negatifan tadi. Nah jadi sesama kawan, sesama lama tidak bertemu, akhirnya mereka berselingkuh. Jadi berselingkuh sementara pada saat itu. Nah ini akhirnya berdosa. Jadi ini segi negatif halal bihalal tadi, karena tidak ada perlindungan kepada anggota di halal bihalal itu, tidak ada keamanan saat mereka kembali ke rumah masing-masing. Jadi ini segi negatif halal bihalal, reunian yang tujuannya di luar pada itu ada yang mengandung ketidakbaikan. Jadi ini tergantung 50-50, tergantung nafsi-nafsi, tergantung
pribadi masing-masing. Jadi tujuan halal bihalal tadi, habis halal bihalal biasanya bisa juga jatuh sakit karena terlalu berlebihan tadi, terlalu berlebihan dalam bergaul, lupa di antara anggota halal bihalal itu ada yang memang dia sakit keras tapi berusaha hadir, sehingga sakitnya itu bisa menularkan kepada kawanan. Nah, ini segi negatif halal bihalal. Jadi halal bihalal juga perlu diwaspadai. Nah, jadi perlu diwaspadai supaya tujuan daripada yang disampaikan ulama tadi sehat, kemudian tidak berdosa lagi, kemudian panjang umur, kemudian murah rezeki itu tercapai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.